Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Selamat datang bagi yang ada di sini ataupun yang bergabung dengan kami di Zoom. Misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Matius Ro SPD dari Tekni Chicago, dibantu dari Ola, tugas Misa, dan juga oleh Deacon Panca. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setara yang esa, Kau mengkotakkan diri, mengambil rupa kami, Engkau setara manusia. Sebagai manusia, Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersama Dan bersama Roh. Selamat siang, selamat menjalani masa puasa. Kita secara tidak sadar sudah masuk dalam minggu yang ketiga. Pada perayaan misa hari ini kita merenungkan hidup kita, merenungkan keseharian hidup kita sesuai dengan bacaan-bacaan hari ini. Apakah kita seperti Yesus menjadikan hidup kita, menjadikan diri kita, perbuatan kita sebagai bait Allah, di mana tempat Allah berdiam, di mana orang lain bisa merasakan kasih sayang Allah dan belas kasihan Allah dalam hidup kita. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini kita mengingat juga dan kita mendoakan Lisan dan ibunya Indah yang meninggal tahun lalu. Kita turut berduka cita bersama Apen dan Anthony dan semua keluarga di Indonesia yang hadir bersama kita pada perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari, mengawali Ekaristi Kudus ini, mari kita membuka hati kita dan kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal semua orang dan tahu segala yang terkandung dalam hati manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkaulah yang mengusir para penjual hewan dan penukar uang dari Kanisah, karena tentang Engkau telah tertulis, cinta akan rumahmu mengobarkan hatiku. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, namun kekuatan dan kebijaksanaan Allah bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa taubat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Hukum Taurat diberikan lewat Musa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di alam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadamu atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah cemburu, yang membalaskan kesalahan pada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah sabda Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hamba sebayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh membuat tarif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas membuat mata berseri. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Hikmat Tuhan baik tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, Kristus adalah hikmat Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab dengan yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Romo mohon berkat. Semoga rahmat Tuhan, roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan Dan hatiku. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, dan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dalam bacaan-bacaan mendengar tentang hukum Allah yang harus kita turuti, tetapi ada satu benang merah yang menghubungkan bacaan-bacaan hari ini. Itu tentang kenisah, tentang bait Allah. Dan bagi Yesus, bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir bersemayam, tempat di mana orang berjumpa dan mengalami kasih, kemurahan Allah dan kebaikan sesama.
Tempat di mana manusia boleh merasa aman, diteguhkan dan dikuatkan karena mengalami dan merasakan sapaan Allah dan menerima apa adanya dirinya sebagai ciptaan yang luhur, ciptaan yang agung. Bait Allah adalah tempat kudus di mana rahmat dan berkat Allah dialami. Tempat manusia sadar diri dalam kemanusiaannya yang rapuh di hadapan Allah yang agung, yang dekat, yang akrab dengan manusia. Di sini Yesus mau menampilkan hubungan istimewanya dengan Allah sebagai pembaharuan kehidupan iman kita. Bahwa di tempat ini, di bait Allah, kehendak Allah dicari. Dan lebih dari itu, bait Allah lebih seperti yang Yesus katakan, bukan sekedar suatu wahana, bukan sekedar suatu media di mana kita merasakan kehadiran Allah, tetapi menjadikan diri kita, menjadikan hidup kita sebagai bait Allah itu, seperti Yesus sendiri. Untuk itu, kita perlu membersihkan kenisah bait Allah ini, supaya menjadi tanda di mana orang lain juga bisa berubah. Itulah salah satu makna dan panggilan hidup kita selama masa puasa ini, untuk kembali kepada Tuhan. Penginjil pada hari ini mau menegaskan bahwa kenisah Allah atau bait Allah itu suatu tanda di mana doa dan ibadat kita itu harus dibersihkan, dimurnikan dari suatu sifat jual beli, dari suatu bentuk perdagangan atau mencari kepentingan, mencari status, mencari popularitas. Bait Allah ini harus dibangun kembali dan dimulai dari hati kita, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hidup kita sehari-hari. Kita harus lakukan itu supaya Roh Allah yang kudus itu bisa bernaung, bisa berdiam di dalam diri kita. Seperti kata Santo Paulus, tubuh kita adalah bait Roh Allah. Dan Yesuslah yang mampu melakukan itu. Yesuslah yang mampu membersihkan dan mengatur, mentata kembali diri kita, hidup kita, hati kita. Yesuslah yang bisa menjungkir balikkan segala kedegilan, ketertutupan hati kita dan menghapus dosa-dosa kita. Melalui Dia kita diselamatkan. Dia adalah tanda Allah yang sungguh mencintai kita, menginginkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Peristiwa pembersihan bait Allah yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk siap selalu dibersihkan, diperbaharui, agar Allah mendapat tempat, agar Allah bisa bersemayam, agar Allah bisa merajai hati dan hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa puasa ini, marilah kita membangun, marilah kita membaharui, marilah kita membersihkan hati kita, baik hati dan hidup kita. Marilah kita membebaskan hidup kita dari segala bentuk perhitungan untung rugi, segala bentuk perdagangan, segala bentuk penindasan, segala bentuk tipu muslihat, segala bentuk korupsi. Pokoknya segala bentuk yang kotor. Yesus meminta
Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dengan tegas ia katakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Marilah kita jadikan hati dan hidup kita sungguh-sungguh sebuah bait yang layak bagi Allah. Mari kita berusaha untuk menguduskan tubuh kita sebagai tempat tinggal Roh Kudus. Dengan demikian, kita layak merayakan Paskah sebagaimana yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan, marilah kita memperbaharui iman kita dengan menyatakan, aku percaya akan Allah. Akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik berkenan tinggal bersama kita dalam bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita berdoa kepadanya. Umat menjawab, Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para kepala pemerintahan serta perserikatan bangsa-bangsa mematuhi perjanjian dan kesepakatan dalam membela hak-hak asasi manusia, tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan saling pengertian dan saling membantu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para pembuat undang-undang diilhami oleh kepentingan umum dalam membuat undang-undang yang adil bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga mereka yang tidak mengenal Allah juga setia menaati hukum Allah yang tertanam dalam hati nurani semua manusia, agar mereka pun ikut serta membangun dunia yang lebih manusiawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga umat Kristiani dimanapun berada, membangun persekutuan dan menjadi tanda bagi dunia, sebagaimana manusia dapat hidup bersama dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Kami berdoa bagi Peregrina Lisan yang meninggal Sabtu kemarin, dan Ibu Citrawati Karmoyono, ibu dari Indah, yang meninggal 1 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladan-Nya dengan tulus dan rendah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi Dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putramu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi keselamatan kami, para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, sehingga memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi
bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Maharaja, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti yang Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan-Mu ini dan curahkanlah Roh-Mu atas persembahan ini agar menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus, Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segalanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita siapkan. Kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, korban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu korban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang maha murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam korban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus
dan Bapak Uskup kami, Gregory, Ned, dan Joel. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan kedatangannya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami. Terlebih pada kesempatan ini kami mengingat Peregrina Lisan Lukito dan Ibu Citrawati Retnawardani. Mereka semua kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, semua manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengentaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus.
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi mereka yang mengikuti ritual misa di rumah, mari kita berdoa bersama, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangankan aku terpisah darimu. Amin.
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicegah, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Syukur sebulan hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo mohon waktu untuk pengumuman sebentar. Selamat siang semuanya yang bergabung di Ola dan juga online. Dan mungkin selamat malam bagi kalian yang bergabung dari Indonesia. Kelihatannya ada beberapa yang bergabung dari Indonesia. Sebelumnya, atas nama teman-teman di KKI Atlanta, kami semua turut mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Lisan kemarin malam jam 8:10. Turut berduka cita untuk Apen dan Anthony dan juga keluarga besar Lisan dan mungkin Apen di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang kalian semua telah berikan kepada kami untuk mengenal Lisan dan keluarga dan beberapa tahun terakhir ini. Lisan selalu menyempatkan, kalau bisa ada waktu, dia selalu menyempatkan waktu untuk datang ke gereja dan merayakan misa bersama-sama kami semua di Atlanta. Nanti setelah pengumuman ini, Deacon Panca yang akan memberi informasi lebih lanjut bagaimana acara-acara untuk Lisan selanjutnya, doa, ibadat, dan terakhirnya dalam penguburan. Kita semua di KKI Atlanta bersedia membantu dan
mungkin akan koordinasi dengan keluarga Lisan di Indonesia. Yang pengumuman pertama, hari Sabtu tanggal 20 Maret, KKI akan mengadakan jalan salib di gereja jam 7 malam. Itu nanti jalan salibnya akan dibantu oleh salah satu anggota KKI dari California. Ada cuplikan-cuplikan dari film dari Passion of the Christ, disertai dengan lagu-lagu. Jadi bagi kalian yang bisa, dan semoga banyak yang bisa, tolong sempatkan waktu hari Sabtu 20 Maret jam 7 malam di Ola, di gereja Ola. Jadi itu nanti jalan salib kita yang pertama, dan yang kedua minggu depannya tanggal 27 Maret di Stone Mountain. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, mungkin Romo Matius akan bergabung bersama kita naik Stone Mountain untuk melaksanakan jalan salib. Dan yang kedua, terima kasih Romo Matius yang telah merayakan misa bersama kita semua minggu ini, dan sampai ketemu di acara jalan salib kita sebelum Minggu Palem. Sebelum saya tentang Lisan, saya memberi sedikit pengumuman dari paroki ya, atau dari keuskupan. Tanggal 19 Maret, berarti hari apa? Hari Jumat. Keuskupan Agung Atlanta akan dikonsekrasikan atau diserahkan ke bawah perlindungan Santo Yosef. Sebab tanggal 19 Maret adalah hari peringatan Santo Yosef. Jadi Archbishop Hartmeyer akan consecrate the Archdiocese of Atlanta to Saint Joseph. Dan Bapak Uskup Agung meminta semua umat di Keuskupan Agung Atlanta untuk berpartisipasi dalam novena 9 hari yang akan dimulai hari Rabu ini, tanggal 10, selama 9 hari. Jadi diminta kita semua umat untuk bergabung dalam novena Keuskupan Agung. Novenanya, doa-doanya bisa dilihat di websitenya Keuskupan Agung Atlanta, archatl.com, ya. Dan yang kedua, I think this is probably more proper for the youth or the children, English speaking, that you try to convince your parents or your uncles or anybody that is a U.S. citizen to participate in this. Okay, so I will read it in English. The Justice and Peace Ministry of OLA will have its annual collection. Its annual collection for stand-up for kids. Actually, this is for everybody. Or an organization that assists homeless teens and young adults. Next weekend, the 13th and the 14th, that they will collect all the food and gift cards. So for details, see the bulletins. And this is the Archbishop Hartmeyer also asks all Catholics in the Archdiocese of Atlanta and all Georgians to support an end to the death penalty and to ask our representative for a hearing for the House Bill 485 to help us bring criminal justice reform to our state. Jadi mohon partisipasinya bila Anda peduli dengan hukuman mati di Georgia. Jadi House Bill 485 sedang diajukan di Kongres, State Congress ya. So participate in that. Dan yang selanjutnya adalah tentang kita semua sudah mendengar bahwa Lisan Lukito meninggal kemarin hari Sabtu jam 8:10. Dia meninggal dengan tenang. Beberapa kali saya mendampingi orang dalam menghadapi ajalnya, dan saya bisa mengatakan bahwa Lisan benar-benar meninggal dengan tenang. Dan
rumah sakit, semua nursesnya betul-betul the comfort care team dari rumah sakit Northside di Forsyth betul-betul sangat care sekali, dan mereka melakukan tugasnya dengan baik sekali, tim medikalnya. Saya mendampingi selama 2 hari di sana, 2 malam, betul-betul melihat care yang begitu dalam untuk Lisan. Apen dan Anthony, walaupun mereka sedih, tapi mereka juga begitu tabah menghadapinya. I see so much love between them, among them, ya. And Lisan betul-betul dia sadar, saya percaya dia sadar bahwa dia sudah siap. Dan dari yang saya tahu dengan diskusi dengan keluarganya di Indonesia, dengan Robert Manan dan Apen, kita sedang merencanakan pemakamannya. Akan dimakamkan, itu kayaknya yang mereka minta atau yang Lisan mau. Jadi akan nanti upacara pemakamannya sedang direncanakan hari ini, dan beberapa hari mungkin saya dan Apen akan melihat beberapa funeral site yang mana yang layak untuk mereka semua, ya. Dan nanti mungkin tentang pengumumannya nanti saya akan sampaikan setelah final, saya akan sampaikan ke KKI, ke Robert dan petugas KKI untuk mengkoordinir pelaksanaannya, ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Secara ini saya mungkin target kalau memang disetujui dengan keluarganya Sabtu siang atau Sabtu sore. Nanti akan diumumkan lebih lanjut. Dan untuk keluarga Lisan di Indonesia, keluarga besar di Indonesia yang mungkin sekarang partisipasi dalam Zoom ini, atas nama KKI dan seluruh umat atau seluruh masyarakat Indonesia di Atlanta, kami mengucapkan simpati dan duka yang dalam atas kehilangan Lisan. Dan juga untuk Apen dan Anthony, kita akan selalu mendukung mereka dan kita akan tetap saling mendoakan. Amin. Mungkin ada dari keluarga yang mau berbicara sebentar, silakan. Terima kasih Romo Markus, Deacon Panca, para pengurus KKI dan umat KKI yang kami hormati dan kami kasihi. Terima kasih banyak atas supportnya di masa-masa sulit Lisan, khususnya kepada Deacon Panca yang telah menemani beliau pada detik-detik terakhirnya, dan juga menemani adik kami Apen dan ponakan kami Anthony yang sangat kehilangan istri dan mamanya. Kami keluarga besar yang ada di Indonesia, di Singapura dan di Malaysia yang saat ini mengikuti misa pada hari ini, sangat berterima kasih dan bersyukur. Kami berada di dalam keluarga besar KKI di Atlanta. Walaupun kami jauh, tapi hati kami selalu dekat dengan keluarga besar KKI di Atlanta. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus KKI, khususnya kepada Deacon Panca dan keluarga, atas segala support-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat keluarga yang sudah rela walaupun sudah tengah malam hadir bersama dalam perayaan Kristi ini. Kita bersama mendoakan Lisan dan keluarga.
seperti Deacon bilang, beberapa tahun terakhir yang saya ingat, yang saya kenal tentang Lisan, selalu mau datang ikut misa kalau dia sempat. Mari kita semua bersama mendoakan semoga Lisan beristirahat dengan damai. Dan buat Apen dan Anthony, we are with you, we're praying for you, comfort and strength. Kita juga mendoakan mama dari Indah yang genap setahun meninggal. Semoga beristirahat dalam damai, dan juga bagi Indah, Oma dan Harel dan Jody semoga dikuatkan. Mari kita menutup perayaan Ekaristi hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara-saudari dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Amin. Semoga saudara-saudari memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara-saudari masuk hidup yang kekal. Amin. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun ikut bangkit bersama Dia. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Oh Yesus, Sang Penebus bermahkotakan bumi, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhan, karena kasih-Mu, Kau mengalih di Golgota. Oh Yesus, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disiksa demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu, Kau mengalih ke Golgota. Thank you. You'll come back again now here, okay? Thank you. Thank you, Romo. Thank you semua. See you all in